Kita ke kabar lain, Universitas Gadjah Mada atau UGM digugat lebih dari 1.000 triliun rupiah dalam perkara perdata ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Komarudin selaku penggugat membacakan tuntutan tersebut dalam sidang lanjutan gugatan perdata terkait keaslian ijazah sarjana Jokowi di Pengadilan Negeri Sleman pada Selasa kemarin. Pengacara asal Makassar tersebut menggugat pimpinan UGM berikut jajaran di bawahnya karena tidak mau membuka dokumen Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. Mulai dari salinan ijazah, skripsi, dokumen penerimaan mahasiswa baru hingga dokumen saat Jokowi kuliah kerja nyata. Komarudin juga menggugat dosen pembimbing Jokowi saat kuliah bernama Kaspujo. Gugatan tuntutan secara material itu 69,07 triliun dan imaterial 1.000 triliun. Namun jika UGM bisa memberikan bukti nyata nantinya supaya clear cepat, ya kita tentu tidak perlu menuntut daripada nilai itu tadi. Polemik tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut menyeret Universitas Gadjah Mada. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan, menggugat 8 orang ke PN Sleman, mulai dari rektor, dekan, hingga dosen pembimbing akademik Jokowi. Komarudin, sang penggugat, ingin UGM membuktikan keaslian jejak akademik Jokowi di kampus. Jadi mungkin arsip jasanya kah atau skripsinya kah? Jadi termasuk jasanya itu kita minta dibuktikan di pengadilan, skripsinya, kemudian daftar nama waktu si Penmaru, ada namanya KRS, kartu rencana studi. Ya kalau semua yang pendukung kalau bisa dihadirkan, dan ini nanti kita minta supaya diuji oleh suatu tim, mungkin tim gabungan, supaya tidak mencurigai. Rencana kita ya kita mau hadirkan dari Amerika, Singapura, Australia kalau perlu, supaya ini bisa tidak lagi mencurigai. Menanggapi gugatan ini, UGM mengaku siap menghadapi gugatan dan telah menyiapkan langkah hukum, termasuk barang bukti yang akan dihadirkan. Ya, kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sein-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan.
Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. UGM merespon gugatan advokat Komardin buntut polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. UGM ikut digugat dalam polemik tersebut hingga dituntut bayar ganti rugi sebesar 69 triliun rupiah. Sekretaris UGM Andi Sandi mengatakan pihak kampus sudah menerima salinan gugatan. Menurut Andi, saat ini UGM tengah mempelajari gugatan yang dilayangkan Komardin tersebut. Adapun UGM digugat karena dinilai bungkam dalam mengatasi ijazah Jokowi yang telah membuat gaduh. Komardin menilai kegaduhan tersebut berdampak pada anjloknya nilai rupiah. Maka jika nilai rupiah anjlok, maka semua sektor akan rusak. Oleh karena itu, Komardin menuntut ganti rugi kepada UGM. UGM dituntut membayar 69 triliun rupiah secara material dan 1.000 triliun rupiah secara imaterial yang ditujukan untuk kepentingan negara. Akhirnya ijazah palsu terungkap. Akhirnya UGM dipaksa digugat 100 ton. Hakim sebut nama-nama tersangka. Pembukaan. Selamat datang kembali di channel Menyala News. Salam NKRI harga mati. Hadirin sekalian, para pendengar setia Menyala News di seluruh penjuru negeri yang selalu mendukung kebenaran dan keadilan. Salam sejahtera kita. Hari ini kita akan mengupas berita yang sangat mengejut dan menjadi titik balik sejarah keadilan air. Fakta yang selama ini ditutup-tutupi, disembunyikan di balik kekuasaan dan pengaruh besar, akhirnya terkuak juga. Sebuah peristiwa yang menggetarkan hati bangsa ini dengan judul besar, akhirnya ijazah palsu terungkap. Akhirnya UGM dipaksa digugat 100 ton. Hakim sebut nama-nama tersangka. Apakah ini sekadar isu lama yang dihangatkan kembali? Atau ini adalah bukti nyata bahwa kebenaran memang pada akhirnya akan menang? Tidak peduli seberapa tebal dungun, mari kita bahas bersama-sama secara mendalam, tuntas, dan jujur, mengikuti setiap alur fakta yang terungkap di ruang sidang, serta suara-suara yang menggema penuh keberanian dari kursi hakim yang mulai menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Hadirin sekalian, kita semua tahu betul isu mengenai keaslian dokumen pendidikan yang selama ini bergema di tengah masyarakat. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, pertanyaan demi pertanyaan diajukan, keraguan demi keraguan dilontarkan, namun jawaban yang jelas dan memuaskan tak kunjung didapatkan. Seringkali kita mendengar alasan-alasan yang berbelit, dokumen hilang, arsip tidak lengkap, atau upaya pembuktian dihalangi oleh berbagai pihak yang merasa memiliki kekuasaan. Namun, hari ini kita sampai di titik yang tak terelakkan. Akhirnya ijazah palsu terungkap. Kabar ini bukan sekadar desas-desus kosong, melainkan hasil dari perjuangan panjang, pengumpulan bukti yang teliti, serta keberanian untuk menelusuri jejak yang selama ini dianggap terlarang. Terungkapnya fakta ini ibarat petir di siang bolong. Ini membuktikan bahwa tidak ada kebohongan yang bisa tertutup rapat selamanya. Jejak ketidakberesan, perbedaan data, hingga ketidaksesuaian riwayat yang selama ini disembunyikan, kini terlihat jelas di depan mata semua orang. Masyarakat yang selama ini merasa dicurangi, merasa tidak mendapatkan kejelasan,
kini mulai bernapas lega. Fakta ini menjadi bukti bahwa kecurangan dalam hal yang paling mendasar seperti dokumen resmi negara akan terungkap juga pada waktunya. Ini bukan hanya soal satu lembar kertas, melainkan soal kepercayaan, kejujuran, dan legitimasi seseorang dalam memegang amanat publik. Jika fondasinya saja sudah retak karena ketidakjujuran, maka bangunan besar yang berdiri di atasnya pun dipertanyakan keabsahannya di mata hukum dan sejarah. Dampak dari terbongkarnya kejanggalan luar biasa ini pun langsung terasa menyentuh lembaga yang bersangkutan. Kita mendengar kabar yang mengguncang dunia pendidikan dan hukum. Akhirnya UGM dipaksa digugat 100 ton, angka yang sangat fantastis, jumlah yang luar biasa besar, 100 triliun rupiah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa universitas bergengsi yang kita hormati ini harus menghadapi gugatan sebesar itu? Alasannya jelas dan masuk akal. Gugatan ini diajukan karena dianggap adanya kelalaian, kelancangan, atau bahkan dugaan keterlibatan dalam proses penerbitan dokumen yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan aturan yang berlaku. Pihak yang dirugikan merasa bahwa nama baik, kredibilitas, dan hak warga negara telah dikorbankan akibat adanya praktik yang tidak benar di lingkungan lembaga pendidikan tersebut. Meskipun berat dan besar namanya, lembaga ini pun tidak bisa lagi berlindung di balik gengsi atau nama besar. Hukum berlaku sama bagi siapa saja, dan jika memang ada kesalahan atau kelalaian yang merugikan banyak pihak, maka pertanggungjawabannya pun harus ditegakkan seberat-beratnya. Frasa dipaksa di sana mengandung makna yang dalam. Artinya, segala upaya penyelesaian secara kekeluargaan, penundaan, atau upaya meredam masalah ternyata tidak membuahkan hasil. Masalah ini harus dibawa ke jalur hukum, diproses secara terbuka, dan diselesaikan dengan keputusan yang tegas. Tidak ada lagi jalan pintas, tidak ada lagi perlindungan istimewa. UGM kini harus menghadapi proses hukum ini, menjawab setiap tuduhan, dan membuktikan di hadapan pengadilan apakah semua proses yang dilakukan selama ini sudah benar-benar bersih dan sesuai aturan. Dan inilah bagian yang paling membuat kita bangga sekaligus merinding menyaksikan keberaniannya. Hakim sebut nama-nama tersangka di ruang sidang. Hadirin sekalian, ini adalah langkah yang sangat langka dan berani. Di tengah situasi di mana banyak pihak takut untuk bersuara, takut menyinggung kekuasaan, seorang hakim justru tampil tegak, berpegang teguh pada bukti dan hati nurani, lalu menyebutkan secara gamblang, terang benderang, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus besar ini. Tidak lagi samar, tidak lagi menggunakan istilah pihak tertentu atau orang tidak dikenal. Nama-nama tersebut disebut satu persatu, menjadi catatan resmi persidangan, menjadi milik publik untuk diketahui. Ini adalah bukti bahwa aparat penegak hukum mulai berani memutuskan mata rantai ketakutan. Menyebut nama tersangka berarti membuka pintu keadilan yang sesungguhnya, memberikan kesempatan bagi mereka yang ditunjuk untuk membela diri secara... Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dewa Politik. Salam NKRI harga mati. Hadirin sekalian, para pendengar setia yang senantiasa konsisten mendukung penegakan kebenaran dan keadilan di seluruh penjuru tanah air. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang sangat penting ini, kita kembali hadir untuk mengulas dan membedah sebuah isu yang amat krusial, mengejutkan, sekaligus berpotensi menjadi titik balik besar dalam sejarah penegakan hukum dan transparansi publik di Indonesia. Isu ini menyangkut legitimasi, kredibilitas institusi pendidikan, serta keabsahan dokumen rekam jejak akademik yang selama ini terus memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat. Berbagai dinamika yang sebelumnya tertutup rapat di balik dinding kekuasaan dan pengaruh kini mulai bergeser masuk ke ranah hukum, terbuka melalui persidangan formal di persidangan. Sebagaimana yang kita amati bersama, polemik ini mengenai keaslian dokumen pendidikan ini bukanlah isu baru yang muncul begitu saja. Narasi ini telah bergema berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, melahirkan berbagai spekulasi, kecurigaan, serta pertanyaan besar yang tak kunjung mendapatkan kepastian hukum. Masyarakat seringkali disuguhkan jawaban yang menggantung keraguan yang diabaikan atau mekanisme klasifikasi dokumen yang dianggap tertutup. Namun, dinamika hukum di persidangan kini memaksa semua pihak untuk berdiri sejajar di hadapan majelis hakim. Pengadilan hadir sebagai ruang pembuktian akhir untuk menguji mana yang fakta dan mana yang sekedar narasi semata. Dalam gugatannya, pihak penggugat menegaskan perlunya keterbukaan total seluruh arsip riwayat perkuliahan Bapak Joko Widodo sewaktu menempuh pendidikan di Fakultas UGM.
Dokumen-dokumen yang dimohonkan untuk dihadirkan dan diuji keabsahannya secara fisik di hadapan majelis hakim mencakup salinan ijazah sarjana dan naskah skripsi, dokumen kelulusan seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SIPEN Maru, kartu rencana studi atau KRS, hingga berkas pelaksanaan kuliah kerja nyata. Gugatan ini diajukan dengan nilai tuntutan material dan imaterial yang amat fantastis, dengan pertimbangan bahwa polemik yang terus berlarut-larut ini dianggap telah menimbulkan kegaduhan publik serta berdampak pada stabilitas perekonomian dan martabat bangsa. Namun poin paling mendasar dan krusial yang perlu kita cermati bersama berada dalam proses pembuktian di dalam ruang sidang. Berdasarkan perkembangan jalan persidangan, terdapat beberapa fakta hukum penting yang terungkap. Pertama, terkait kelengkapan alat bukti. Pihak kuasa hukum tergugat dalam persidangan menyerahkan salinan dokumen hasil cetak dari pemindaian atau scan, laporan kepolisian, dan belum menyerahkan fisik ijazah ataupun dokumen asli pendukung untuk diuji secara langsung oleh majelis hakim dan para pihak. Kedua yaitu mengenai posisi dan komitmen Universitas Gadjah Mada sebagai alma mater tempat di mana Bapak Joko Widodo menempuh studi. UGM menyatakan sikap untuk menghormati seluruh prosedur hukum yang berlaku. Pihak kampus menegaskan siap mematuhi arahan majelis hakim guna membuktikan dan menjaga integritas rekam akademik alumninya sesuai dengan koridor hukum. Ketiga itu keberadaan dokumen asli. Diketahui bahwa berkas perkara dan dokumen fisik yang terkait saat ini berada dalam penguasaan penyidik Polda Metro Jaya sebagai bagian dari penanganan laporan hukum yang sedang berjalan. Majelis hakim pun memberikan batas waktu baku bagi seluruh pihak untuk melengkapi bukti-bukti substantif agar perkara ini dapat dituntaskan secara terang benderang dan adil. Peristiwa hukum ini memberikan kita pelajaran berharga mengenai arti penting keadilan substantif. Pengadilan adalah sarana tertinggi untuk memutuskan keraguan. Bagi institusi pendidikan sebesar UGM pun, keterbukaan adalah kunci utama menjaga marwah institusi dan kepercayaan publik. Sementara bagi masyarakat luas, proses ini harus menjadi sarana edukasi politik dan hukum agar kita semua tetap bersikap rasional, mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan menghormati setiap proses yang berjalan di persidangan tanpa mudah terprovokasi oleh spekulasi liar. Sebagai wujud dari ruang diskusi yang terbuka, mari kita cermati bersama berbagai pandangan dan aspirasi disampaikan publik di kolom komentar. Yuni Batubara menekankan bahwa pembuktian hukum harus dilakukan secara tegas dengan menghadirkan barang bukti fisik yang sah di hadapan persidangan agar tidak ada lagi keraguan. Yan Yato dan Wise menyampaikan argumen senada di mana mereka menggarisbawahi bahwa siapapun warga negara yang dipanggil oleh pengadilan memiliki kewajiban hukum untuk hadir. Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu dan siapapun yang terbukti melanggar hukum atau merekayasa fakta harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Kemudian itu dari Bima serta Rusian menyampaikan harapan agar para penegak hukum, praktisi, dan akademik dapat terus berdiri tegak di atas prinsip kebenaran dan kejujuran demi menjaga integritas hukum di tanah air. Sementara itu Pak Karto mengingatkan kembali pentingnya penegakan keadilan demi menjaga kedamaian dan ketentraman masyarakat. Kebenaran yang ditegakkan dengan cara yang jujur akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI. Ya, demikian analisis komprehensif mengenai dinamika persidangan dan polemik pembuktian yang tengah menjadi perhatian nasional saat ini. Bagaimana pandangan dan tanggapan Anda mengenai fakta-fakta persidangan ini? Sampaikan gagasan dan analisis serta pemikiran Anda di dalam kolom komentar secara kritis, objektif, dan tetap menjunjung tinggi kesantunan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kalian dapat teredukatif dari video yang akan saya tayangkan. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Salam NKRI harga mati.